Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada Bapak Rahman Sugeng Suryana sebagai presenter. Saya ucapkan selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga kepada Bapak Waho yang telah memberikan kesempatan untuk mengadakan Tikon Gumun ini, mengajar Nusantara. Di sini Bapak Nanang akan mempresentasikan atau memberikan pengajaran tentang seni tari, yaitu gerak seni tari. Judulnya Pak ditampilkan Pak. Ya, sudah. Di sini belum tampil. Berkreasi judul dari materi Pak Nanang pagi hari ini adalah berkreasi gerak dengan iringan lagu Gemung Pamiring. Sebelum materi disampaikan oleh Pak Nanang, saya sebagai presenter akan membacakan kurikulum vitae beliau. Pak Nanang merupakan guru dari SMA Marga Surakarta, mengajar seni budaya, seni tari. Alamatnya yaitu Jalan Sugiyo Pranoto 46 Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Adapun prestasi-prestasi beliau antara lain terlibat pembuatan sinetron Kita Cinta dari SMA, produksi Carlos film bersama RCTI sebagai penari tahun 2003. Kemudian beliau juga pernah mengadakan misi kebudayaan dan pertukaran budaya bersama 14 negara di Jepang tahun 2003 sampai 2004 dan juga 2006. Berikutnya pemain dalam drama kolosal Palagan Ambarawa karya Letkol Satputro Adi Nugroho Danding Solo dalam pementasan di Ambarawa pada momen peresmian patung Pangeran Diponegoro pada tahun 2007. Kemudian pagelaran tari bersama Amari Orkestra dan Lia Api tahun 2010. World Dance Day itu mulai dari 2011 sampai dengan 2013. Kemudian pengisi acara Interhams 2012 Candi Prambanan tahun 2013. Kemudian pertunjukan drama Mata Hati di Pamedan Istana Mangkunegaran tahun 2014. Kemudian lagi World Dance Day tahun 2014. Kemudian pagelaran tari Duniaku Indonesia Gedung Wayang Orang Siwerdani Solo tahun 2014, World Dance Day tahun 2015, Opening Games upacara bendera memperingati Hari Sumpah Pemuda di pelataran Balai Kota Surakarta tahun 2016, Solo International Performance Arts atau SIPA itu tahun 2016. Kemudian terlibat dalam World Dance Day tahun 2016. Beliau juga aktif dalam festival dan lomba seni siswa nasional. Kemudian beliau juga mengikuti diklat instruktur nasional pembelajar mata pelajaran jenjang SMA SMK seni tari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan P4TK Seni Budaya tahun 2016, sumber diklat instruktur guru pembelajar Provinsi Sumatera Utara tahun 2015, program bimbingan dan edukasi Galeri Nasional tahun 2016, kemudian Festival Seni Internasional atau FSI tahun 2016. Pengaturan kegiatan guru pembelajar moda daring penuh dan moda daring kombinasi guru seni budaya modul 1 dan 2 tahun 2016. Juara 1 performance art Adira tingkat nasional wakil Jawa Tengah.
Juri Lomba Dance Higien Antar Rumah Sakit tingkat nasional tahun 2018. Juri Lomba Dance Kreaso tingkat TK dan KB Kota Surakarta tahun 2019. Kemudian dia juga aktif terlibat lagi dengan Squad Dance Day tahun 2019. Juara 1 Dance Adira tingkat nasional Wakil Jateng DIY dan juri Lomba Modern Dance Kreaso tingkat Kota Surakarta tahun 2019. Penerima program Good to National Technology University Singapore and National University Singapore tahun 2019. Itu tadi banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan Bapak pengajar seni tari kita hari ini, Bapak Ahmad Sugeng Suryana. Berikutnya untuk lebih mengenal beliau, kita akan mengikuti materi yang akan dipaparkan oleh Pak Nanang. Semoga materi yang dipaparkan hari ini bisa membawa berkah. Untuk selanjutnya, monggo Pak Nanang, kami persilahkan untuk mempresentasikan materi kepada anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Bu Sri Utaminingsih dari SMA Negeri 1 Ponggok Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua di seluruh penjuru Nusantara. Selamat pagi kepada Bapak Ibu yang komunitas guru mengajar untuk Nusantara. Terima kasih segera mempersiapkan anak ini untuk ditanya. Kita mulai pada hari ini. Saya mengambil tema atau judul berkreasi dengan iringan lagu Genufampe. Sebelum kita mulai pada langkah untuk geraknya, kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan seni tari. Mungkin anak-anak semua sudah tahu karena waktu SMP juga sudah menerima pembelajaran tentang seni budaya. Yang dimaksud dengan seni tari itu mengekspresi nilai batin melalui gerak yang indah dari tubuh dan ini dengan diiringi musik secara auditif. Kemudian didukung oleh kesan visual yang ada. Kesan visual yang ada di situ mungkin tata panggung, tata lampu, dekorasi dan sebagainya. Itu yang dimaksud secara seni tari. Kemudian seni tari itu mempunyai beberapa unsur. Yang paling utama yaitu ada 3. Mungkin nanti kalau di beberapa pemaparan yang lain mungkin unsur bisa dibedah menjadi beberapa lagi. Tapi pada kesempatan ini saya hanya melihat beberapa, yaitu yang pertama wiraga, kemudian wirama, yang ketiga ada wirasa. Kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dengan wiraga. Wiraga di sini itu adalah gerak dasar keterampilan tubuh dari sang penari. Jadi gerak yang dikeluarkan melalui eksploitasi dari para penari. Melalui apa? Biasanya melalui
bagian-bagian tubuh. Semua bagian tubuh bisa digunakan untuk menari. Misalnya dari kepala bisa digeleng-gelengkan, kemudian dari mata bisa dengan bahasa, misal kalau di Bali di sana ada bahasa nyeledet, yaitu matanya itu yang agak menonjol gitu ya, jadi kayak agak dipantang gitu menonjol. Nah, mungkin gerakan mulut juga bisa, kemudian gerakan tangan, apalagi gerakan kaki dan tubuh yang lain, misalnya seperti pundak, dada dan sebagainya. Ya, nah itu yang dimaksud dengan wiraga, yaitu bergerak keterampilan tubuh yang dikeluarkan oleh seorang penari. Gerak wiraga itu secara garis besar itu ada dua. Yaitu yang pertama itu adalah gerak imitatif, yang kedua adalah gerak imajinatif. Apa yang dimaksud dengan gerak imitatif? Yaitu gerakan tari yang dilakukan seorang penari dengan mengeksploitasi gerak yang ada di alam sekitar. Yang ada di alam sekitar ada apa aja toh? Untuk gerak imitatif, misalnya gerak binatang. Binatang masih bisa dijabarkan lagi. Di situ ada burung, ada hewan yang berkaki 4 atau yang lainnya. Kemudian selain binatang ada alam yang lain, mungkin angin. Saya membayangkan angin. Jadi angin misalnya kalau angin itu berarti dia harus bergulung-gulung, itu seperti mungkin dengan properti seperti kain untuk menunjukkan bahwa itu angin gitu ya. Kemudian ombak juga bisa, ombak bergulung bisa diekspresikan melalui kain atau melalui bahan-bahan plastik dan sebagainya. Itu yang imitatif, jadi yang mengeksploitasi dari alam sekitar kita. Kemudian untuk gerak imajinatif itu adalah gerak rekayasa dari penari itu sendiri. Jadi yang buat adalah penari sendiri atau seorang koreografer, tergantung dari imajinasi yang dia dapat. Di sini ada dua macam, yaitu gerak maknawi dan gerak murni. Oke, itu kita yang dimaksud dengan wiraga. Sekarang kita menuju ke unsur berikutnya, yaitu adalah wirama, yaitu suatu pola untuk mencapai gerakan yang harmonis, yang di dalamnya itu terdapat pengaturan dinamika seperti aksen, tempo, tarian. Jadi kalau sebuah tarian itu tidak ada wirama, itu tidak akan menjadi suatu hasil karya yang indah. Wirama itu mungkin anak-anak semua bisa mengenal, artinya itu adalah iringan. Nah, iringan itu ada bermacam-macam iringan, apalagi di Indonesia yang mempunyai banyak budaya dan suku serta kultur, itu dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali iringan-iringan yang dipunyai oleh bangsa kita. Jadi kita sebagai pemuda harus mengetahui, meskipun hanya beberapa, tapi paling tidak kita harus bisa mengetahui, dari Jawa apa, dari Bali apa, dari Papua apa, dan sebagainya. Itu. Jadi yang wirama itu artinya adalah tadi iringan, jadi atau musik, bisa melalui musik live, bisa melalui MP3 atau melalui MP4, atau bisa melalui dari diri kita sendiri. Contohnya berarti itu iringan. All participants are muted and they can unmute themselves. All participants are muted. All participants are unmuted. Adalah ekspresi. Kita senang, kita
tertawa, bisa sedih, bisa senyum, bisa termenung dan sebagainya. Oke, itu dirasa. Itu tadi unsur tari ada 3, diraga, dirama, dan dirasa. Sekarang kita lanjut. All participants are muted, and they can unmute themselves. All participants are muted. All participants are unmuted. Kita dengan lagu Mau Sendiri karena berasalnya dari sebuah kota di Nusa Tenggara Timur. Lagu ini filosofisnya adalah sebagai ucapan selamat datang bagi para tamu. Kemudian kalau untuk tariannya itu berarti kita menjadi dua fungsi, yaitu fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi pertunjukan. Karena apa? Dem famire atau tadem famire itu sebagai ucapan selamat datang. Fungsi kedua adalah sebagai fungsi tari pergaulan, karena sudah sangat populer di masyarakat Indonesia, mungkin sampai luar negeri. Lagu tari ini sampai ke Jepang, sampai ke Amerika, kita pernah menjumpai di sana sebagai tari pergaulan. Seperti kita ketahui, tari pergaulan itu ya berfungsi untuk berinteraksi dengan masyarakat, teman atau komunitas. Itu namanya fungsi tari sebagai tari pergaulan. Oke, kita mulai pembelajaran gerak level pertama. Nanti akan saya sajikan sampai level ke-12. Selain itu, nanti mungkin ini waktu cuma sekitar 1 jam, mungkin kurang jelas. Bisa kalian lihat video tutorialnya gerak ini ada di YouTube saya. Jadi YouTube saya itu saya judul nama saya dan kemudian itu biasa langsung keluar. Atau nanti di akhir dari PPT saya ini saya tayangkan alamat link untuk tutorial video Famire. Kita mulai saja. Mohon maaf ini karena kita memakai FPV jadinya kurang bisa musik masuk. Nanti saya hitung lewat sini saja. Oke ya. Oke. Mohon diperhatikan ini gerak level 1. Nanti gerak yang akan saya sampaikan ini saya ambil dari gerak imitatif bisa, gerak imajinatif bisa, atau gerak sesuai keinginan saya gitu ya. Karena sesuai imajinatif saya waktu membuat seperti itu. Oke, kita lihat gerak level 1 ya. Gerak level 1 dengan hitungan pasti 1 ke 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4. Gerak level 1 ini lebih bentuknya sifatnya adalah pembuka, bad opening. Jadi dengan mempunyai arti itu dengan menyembah karena sebagai opening pertama kali. Oke. Kita lanjut ke level 2. Bentar. Ini level 2. Ini arti gerakan
Itu gerak iraga imajinatif yang mempunyai arti. Ya, kita lihat dua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanannya juga. Jadi ini gerak yang mempunyai gerak imajinatif maknawi, karena mungkin kalau saya mengartikannya adalah dengan tinju, ya, tinju-tinju gitu. Mungkin namanya dari bagian ke samping, ke depan, ke samping. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ke gerak level 3. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, goyangan seperti ini adalah goyangan ciri khas dari lagu Gemu Famire atau tarian Gemu Famire. Jadi saya tidak akan menghilangkan dari unsur gerak yang goyang di pinggul, karena ini ciri khas dari Gemu Famire. Memang goyangannya ini seperti orang naik kendaraan. Jadi saya tetap membawa nuansa-nuansa Nusa Tenggara di video kali ini. Berikutnya level keempat. Langsung lanjut ke gerak 4. Agak macet. Gerak 4. Ini saya lebih ke gerakan seperti melayang, jadi gerak-gerak pesawat atau seperti gerak burung. Dengan hitungan 1 kali 8 juga. Terus dipandu dengan gerakan seperti mendayung. Jadi ini wiraga maknawi. Jadi tadi yang pertama gerakannya seperti gerakan pesawat terbang. Kemudian yang kedua adalah gerakan maknawi. Oke, lanjut. Bentar. Kita masuk ke level 5. Ya, ke level 5. Oke. Ya, gerak level 5. Tetap hitungan 1 kali 8 kali 4. Ya, cukup ke atas saja. Jadi tepuk-tepuk. Jadi ini gerak-gerak makna murni atau maknawi. Kemudian maju, tangan ditepuk, kemudian dibuka. Ya, 2, 4, 6, 7. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke gerak berikutnya, yaitu gerak ke-7. Gerak ke-7. Ya, gerak level 7. Tetap hitungan 1 kali 8 kali 4. Ya, siap. 7, 8. 2, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 5, 6, 7. Ya, ini saya ambil gerakan berikutnya. Ini seperti kita naik mengendarai kuda. Jadi di situ ada gerak imitatifnya, di situ juga ada gerak maknawinya. Jadi kayak gerak menaiki kuda. Ya, kita ulang ya. Ini kita ulang coba. Ya, tuh. Ini mungkin apa ya? Imajinatif saya ini adalah menyapa. Mungkin menyapa, kemudian kita masuk naik kuda. Ya. Naik kuda karena di Nusa Tenggara Timur itu banyak sekali kuda-kuda kecil ya, poni itu yang biasanya untuk jalan-jalan di pinggir pantai itu biasanya. Jadi ini saya inspirasi dari gerak itu. Kemudian gerak berikutnya.
Sebentar ini jadi gerak-gerakan itu terserah ya, kalau kita jadi koreografer tuh tergantung apa imajinasi kita gitu ya. Oke, ini gerak level 8. Ya, ini seperti gerak-gerak dansa. Seperti gerak-gerak dansa. Gerak-gerak dansa. Jadi ke kanan dan ke kiri. Kemudian saya gabung sama gerak dari ciri khas Gemu Family-nya. Seperti orang naik kendaraan, berkendara gitu. Oke, berikutnya level 9. Nanti hari ini sampai level 12. Sebentar. Maaf, agak sedikit terganggu. Gerak level 9. Ini gerak level 9. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Ini saya ambil gerak-gerak daerah dipandu sama gerak-gerak hormat. Itu. Ya, ini. Mungkin ini daerah gerak-gerak daerah Sumatera Utara mungkin. Oke, lanjut ke gerak 10. Kita ulang gerakan yang tadi, yang keempat kita ulang di sini. Cuma bedanya ini ada gerakan ciri khas dari Nusa Tenggara. Ya, ciri-ciri khas dari gerakan Nusa Tenggara mungkin menunduk sambil berputar seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke gerak 11. Ke gerak 11. Ini kita gerakan berputar tuh. Wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat, ma, nam, ju, pan. Tu, wa, ga, pat. Ini mungkin agak susah di kaki, nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Karena itu agak seni lompat-lompatnya. Ya, setelah ini ada lompat-lompatnya ini. Jadi ada agak belok-belok gitu. Yang agak susah di level 11 ini aja di kaki. Kalau yang lain saya rasa lebih mudah. Udah. Oke anak-anak, ini level terakhir. Level 12 itu pengulangan dari gerak level 11 dan level 8. Kita ambil cuma satu bagian saja. Perlu diketahui untuk Gemu Family itu ciri khasnya adalah dimulai dari arah ke kiri. Kiri kita, setelah itu baru gerak ke kanan. Jadi yang mungkin tidak bisa dirubah adalah pola geraknya awal. Awal itu harus ke kiri dulu dan ke kanan karena menyesuaikan dengan wiramanya tadi. Oke, sekarang kita lihat gerak utuhnya, gerak level 1 sampai level 12. Sebenarnya ini ada musiknya, tapi karena tidak bisa masuk di audio, jadi mungkin nanti bisa cuma gerak-geraknya aja. Bentar. Kita lihat gerak secara utuh. Oke. Ini iringan 1 sampai iringan 12 dengan iringan. Suara tidak masuk ya, anak-anak. Ibu Utami tidak bisa masuk nggih, suara nggih. Oh ya.
Oh gitu, ya. Ya. Ini sebenarnya ada musiknya. Ini gerak utuh level 1 sampai level 12. Kemudian ini ciri khasnya, ini ciri khas dari Gemu Famire, itu goyang di pinggul sama goyang di tangan. Nanti untuk lagu bisa kalian download banyak di YouTube. Itu ada 2 versi, versi asil dari Bapak Cornelius dan ada versi terbaru dari Bertrand Peto. Kalau yang saya pakai saat ini itu adalah Wirama atau lagunya yang versi dari Bertrand Peto. Karena saya rasa lagunya ini lebih beatnya lebih cepat, jadi lebih enak buat gerak gitu. Tapi kalau untuk yang versi asli itu biasanya lebih enak buat senam. Tapi kalau buat Bertrand Peto itu lebih enak buat kalau kita menari. Karena antara senam dan menari itu persamaannya atau perbedaannya itu kadang hampir sama, hampir tidak beda, jauh gitu ya. Sama-sama keduanya adalah membuat gerak, kita tampil pola gerak dari eksploitasi dari atas sampai bawah anggota tubuh kita. Oke. Maaf. Oke. Oke, itu untuk video ini tadi dapat kalian dapatkan di channel YouTube saya, Rahmat Sugeng Suryana. Nanti ketik aja, nanti akan keluar link YouTube saya. Kemudian untuk link langsungnya ini ada di http://youtube.b/gy, bisa di screenshot biar lebih mudah untuk mencarinya di YouTube. Oke, gitu. Semoga anak-anak nanti semoga dapat nanti dapat melihat video tutorial saya karena lebih jelas, karena kalau kita lewat seperti ini memang kalau untuk gerak kurang bisa, jadi bisa dilihat di channel YouTube. Kemudian kalian semoga selamat berlatih, mungkin selama pandemi corona ini di rumah, karena kita banyak di rumah, kita banyak duduk-duduk, bisa tarian ini nanti bisa kalian gunakan untuk berolahraga pagi, mungkin di kamar atau di depan halaman rumah, bersama keluarga atau bersama adik dan sebagainya. Gitu materi hari ini tentang berkreasi, tentang lagu gerak Gemu Famire. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan saya persilahkan, yang akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Sri Utami Ningsih, Sarjana Sains MPD dari SMA Negeri 1 Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu. Link langsungnya ini ada di http://youtube.b/gy, bisa di screenshot biar lebih mudah untuk mencarinya di YouTube. Oke, gitu. Semoga anak-anak nanti semoga dapat nanti dapat melihat video tutorial saya karena lebih jelas, karena kalau kita lewat seperti ini memang kalau untuk gerak kurang bisa, jadi bisa dilihat di channel YouTube.
Kemudian saya semoga selamat berlatih selama pandemi corona ini di rumah, karena kita banyak di rumah, kita banyak duduk-duduk. Bisa kalian ini nanti bisa kalian gunakan untuk berolahraga pagi, mungkin di kamar atau di depan halaman rumah bersama keluarga atau bersama adik dan sebagainya. Itu materi hari ini tentang berkreasi, tentang lagu Gerak Demo Famire. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan, saya persilahkan yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Ibu Sri Utami Ningsih, sarjana sains MPG dari SMA Negeri 1 Bu Utami. Halo, Assalamualaikum. Ya. Halo, masih bisa didengar suara saya, ya. Pak? Masih, Ibu. Ya. Saya kembalikan ke Ibu untuk season tanya jawab. Ya, terima kasih Pak Nanang. Maaf tadi saya sempat terpental itu karena wifi saya ada gangguan. Terus ini pakai paket data, semoga bisa lancar. Baiklah, tadi Pak Nanang sudah menjelaskan beberapa gerak. Memang kalau gerak nanti bisa langsung melihat YouTube, nggih Pak Nanang, nggih. YouTube-nya. Ya, di channel saya, Rahmat Sugeng Suryana. Ya, nanti akan dikasihkan di chat alamat YouTube yang bisa Nana lihat. Untuk saat ini silahkan yang bertanya bisa langsung melalui mic-nya yang dihidupkan mic-nya atau melalui kolom chat. Silakan. Untuk yang tidak bertanya, mic-nya dimatikan bagi peserta. Silakan. Selamat pagi, Bu, Ibu dan Pak Nana. Selamat pagi. Sebutkan nama, kelas ya, dari asal sekolah. Kenapa di sini? Saya akan bertanya, bagaimana kriteria gerak tari agar disebut gerakan yang bagus? Terima kasih. Langsung jawab, Bu, ya. Nggih, monggo Pak Nanang langsung dijawab. Ya, terima kasih Mbak JJ dari SMA Warga Surakarta. Pertanyaan bagus sekali, yaitu bagaimana membuat tari biar bagus atau indah, mungkin gitu ya Mbak. Oke, sebuah tari biar indah, bagus, enak dipandang itu pasti harus mempunyai 3 unsur, yaitu yang pertama unsur wiraga, wirama, dan wirasa. Buat misalnya kalau tari Nusantara berarti kita ambil dari lagu-lagu Nusantara. Kalau dari tari-tari hip hop berarti kita mengambil dari lagu-lagu barat atau lagu pop, rap, R&B. Kemudian atau jenis yang lain, tari kreasi Jawa berarti dari Jawa, atau tari kreasi Nusantara, lagu-lagu dari Sumatera Barat atau Kalimantan dan sebagainya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu temanya apa. Setelah tema, kita membuat gerak. Biasanya gerak itu kita juga menentukan iringan. Iringannya apa? Misalnya, iringan menggunakan lagu ini, lagu itu. Nah, setelah itu kita buat geraknya. Geraknya mau silakan diambil dari gerak imitatif atau gerak imajinatif sesuai dengan keinginan kita. Karena tari kreasi itu tidak ada patokannya. Beda kalau tari itu misalnya tari daerah yang sakral, itu memang tidak bisa dirubah. Misalnya seperti tari saman, seperti tari lilin, seperti tari gambyong, seperti tari pendet, seperti tari manuk dadali, seperti tari perang dari Papua atau tari yang lainnya. Jadi tidak boleh diubah. Tapi kalau tari kreasi itu boleh sesuai dengan keinginan kita.
Yang ketiga yaitu wiramanya, yang ketiga adalah wirasanya. Nanti ekspresi yang ditampilkan penari seperti apa, mau senyum, tertawa, atau kelihatan giginya atau tidak gitu. Dan tidak kalah menariknya, sebuah tampilan tari biar indah, bagus, itu didukung sama unsur yang lain. Misalnya seperti bajunya mungkin biasanya kalau tari itu diambil warna yang mencolok seperti merah, biru, oranye atau kuning, biasanya lebih indah itu. Kemudian tata lampu, nanti waktu kita tampil, kalau gelap tidak mungkin akan indah juga. Terus kemudian dekorasi panggung, kita mau di panggung seperti itu dalam ruangan, atau panggung terbuka, atau panggung tertutup, atau panggung yang memang diperuntukkan untuk menari itu. Jadi yang membuat tarian itu baik, yang paling utama adalah memiliki 3 unsur, yaitu wirata, wirama, dan wirasa. Itu Mbak JJ, ada pertanyaan lagi Mbak? Boleh? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Saya kembalikan lagi. Ya. Ada Bu Utami, mungkin ada beberapa anak yang masih ingin bertanya. Oke, Pak. Silahkan anak-anak yang masih bertanya bisa menghidupkan mic-nya atau bisa di kolom chatting. Sebutkan nama, ya sama asal sekolah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ya. Ya, selamat pagi. Ya, saya Desta Syarima Wibowo, kelas 10 MIPA 1 SMA Warga Surakarta. Ya. Pak, saya mau tanya, untuk contoh gerak imitatif dan contoh tari yang mengandung unsur imitatif, Pak, mungkin bisa dijelaskan? Terima kasih. Ya, langsung saja Ibu Utami, Langsung mawon. terima kasih Mbak Destasya. Pertanyaannya adalah contoh dari gerak imitatif dan tari imitatif. Yang pertama itu gerak imitatif. Tadi saya sudah sedikit mengemukakan, imitatif itu adalah gerakan yang menirukan gerakan-gerakan yang ada di alam. Misalnya gerakan burung merak, gerakan kijang, gerakan gajah, gerakan angin, kemudian gerakan ombak, dan sebagainya. Itu jadi gerakan-gerakan dari binatang itu sendiri, misalnya gerakan kelinci, gerakan katak bisa enggak? Bisa. Semut aja kalau kita bisa berimajinatif pasti akan bisa juga semut. Berarti mungkin berantai-rantai gitu ya, kita beri pakaian warna hitam, terus kemudian berantai-rantai, jalan sana kemari, terus dikasih kayak ada antena-antena. Kumbang juga bisa, kupu-kupu juga bisa. Lah jenisnya apa? Misalnya tadi contoh binatang, burung. Berarti ada tari kukilo. Nah, tari kukilo dari Jawa Tengah, tari merak dari Jawa Barat atau dari Jawa Tengah juga ada, Jawa Timur juga ada. Kemudian tari cendrawasih dari mana? Dari Provinsi Bali. Ya. Kemudian ada tari kijang, ada tari kelinci, ada tari garuda. Gitu contoh-contohnya. Mungkin itu. Ada lagi yang ditanyakan Mbak Tasya? Tidak, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siapa lagi anak-anak yang bertanya? Silahkan. Halo? Anak-anak? Masih ada yang ingin bertanya? Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya, selamat pagi. Saya Nathaniela Kishermawan, kelas 10 IPA 1, asal sekolah SMA Warga Surakarta. ya. Saya mau bertanya, untuk tari Gemu Famire ini biasanya ditarikan menggunakan properti apa saja ya, Pak? Langsung saja, Pak. Ya, terima kasih Mbak Nathaniela. Biasanya tari Gemu Famire itu menggunakan properti apa saja itu tergantung dari koreografernya. Misalnya
mau menggunakan tongkat bisa, mau menggunakan payung bisa, menggunakan kipas bisa, menggunakan topi yang dari bambu caping bisa, mau menggunakan panah bisa, mau menggunakan bulu-bulu juga bisa. Jadi contohnya saya ambil kipas, misalnya waktu pertama kali tadi, waktu kita opening gitu, kita buka dengan satu deng 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 gitu, kita buka dengan satu orang buka satu kipas ke kanan ke kiri ke kanan ke kiri dengan berjajar secara vertikal. Itu nanti bisa digunakan kipas atau payung juga bisa dengan nanti menutup membuka menutup membuka. Panah bisa enggak? Bisa. Kan kalau di Nusa Tenggara Timur sana panah sebagai senjata ya, di Indonesia Timur itu rata-rata panah itu biasanya untuk senjata, bisa digunakan juga. Biasanya properti ini melekat pada opening atau ke finish, ke grand finalnya yang terakhir. Di tengah-tengah pun bisa, tapi rata-rata agak susah karena harus pengambilan dan peletakan. Jadi rata-rata kalau untuk Lego Game Family ini untuk properti diletakkan di awal maupun di akhir. Mungkin itu banyak di YouTube bisa kalian browsing gitu nanti. Itu Mbak Nathaniela jawabannya, apakah sudah bisa dipahami? Siap Pak, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Siapa lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Halo. Halo, Halo, silakan sebutkan nama, saya kelas, ya, sama asal sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ciko Tegar Saputra dari SMA Negeri 1 Ponggok. Tepatnya saya kelas 11 MIPA 4. Zaman sekarang ya Pak, Iya. banyak tarian dari luar negeri yang digemari oleh kaum muda, khususnya tarian-tarian dari Korea atau yang bisa dipanggil K-pop. Nah, untuk tetap mempertahankan eksistensi dari tarian tradisional yaitu budaya kita itu. Ya. Terima kasih Mas Tegar dari SMA Negeri 1 Blitar. Pertanyaannya bagus sekali. Apalagi di zaman globalisasi sekarang, bagaimana eksistensi tari-tari daerah biar tetap gitu ya Mas ya, intinya. Siapa? Oke. Yang jelas para kaum muda ini harus mengenal dulu. Jadi harus mengenal dulu. Kalau tidak mengenal pasti tidak akan sayang. Ya. Jadi kalau tidak mengenal gitu yang masuk, kita pasti tidak akan bisa membuat tari tetap berjaya di negara kita. Jadi yang pertama kan mengeksploitasi daerah itu sangat sakral atau sangat harus seperti itu, memang harus tetap apa adanya. Tetapi untuk kegiatan upacara adat atau sakral di keraton atau kegiatan mungkin di tempat-tempat resmi. Tapi untuk biar dan mengetahui mungkin
seperti itu. Jadi mengenal, kemudian kita eksploitasi dengan cara memindah destilatif secara utuh atau sebagian. Kemudian kita kolaborasi dengan iringan yang lebih masa kini. Karena tidak mau zaman terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita juga akan terlindas. Itu yang pertama. Kedua, budaya dengan jalan mungkin kita ikut di sanggar, ikut tanyatan atau lomba satunya itu. Kemudian budayanya namanya kita bisa, kalau bisa kita sendiri yang menari atau teman bersama teman kita di sekolah. Ya, jadi itu tadi dengan mengkolaborasi. Kemudian yang kedua dengan kita tetap mempertahankan dengan belajar di sanggar-sanggar atau di sekolah atau dimanapun kita berada. Yang ketiga dengan men-share karya budaya Indonesia asli. Mungkin Mas gitu, masih ada yang ditanyakan? Sudah Pak, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Mas Tegar dari SMA Negeri 1 Blitar. Siapa? Halo, siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. Halo. Ada yang masih bertanya? Ya, mungkin bisa disimpulkan, Pak. Atau ada ini tadi kuis atau bagaimana Pak Nanang? Halo? Halo? Oh iya. Iya. Iya, selamat pagi. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Nathaniela. Biasanya tari Gemu Famire itu menggunakan properti apa saja itu tergantung dari koreografernya. Misalnya mau menggunakan tongkat bisa, mau menggunakan payung bisa, menggunakan kipas bisa, menggunakan topi yang dari bambu caping bisa, mau menggunakan panah bisa, mau menggunakan bulu-bulu juga bisa. Jadi contohnya saya ambil kipas, misalnya waktu pertama kali tadi, waktu kita opening gitu, kita buka dengan satu deng 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 gitu, kita buka dengan satu orang, buka satu kipas ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri dengan berjajar secara vertikal. Itu nanti bisa digunakan kipas atau payung juga bisa dengan nanti menutup, membuka, menutup, membuka. Panah bisa enggak? Bisa. Kan kalau di Nusa Tenggara Timur sana panah sebagai senjata ya, di Indonesia Timur. Itu rata-rata panah itu biasanya senjata, bisa digunakan juga. Biasanya properti ini melekat pada opening atau ke finish, ke grand finalnya, kan terakhir. Di tengah-tengah pun bisa, tapi rata-rata agak susah karena harus pengambilan dan peletakan. Jadi rata-rata kalau untuk lagu Gemu Famire ini untuk properti diletakkan di awal maupun di akhir. Mungkin itu banyak di YouTube bisa kalian browsing itu nanti. Itu Mbak Nathaniela jawabannya, apakah sudah bisa dipahami?
Ya, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ya, oh ya. Ya, terima kasih Mas Tegar dari SMA Negeri 1 Blitar. Pertanyaannya bagus banget sekali, apalagi di zaman globalisasi sekarang. Bagaimana eksistensi tari-tari daerah biar tetap berada di negaranya, gitu ya Mas ya, intinya. Oke, yang jelas para kaum muda ini harus mengenal dulu. Jadi harus mengenal dulu. Kalau tidak mengenal pasti tidak akan sayang. Ya. Jadi kalau tidak mengenal, kita hanya mengenal luar negeri yang masuk, kita tampung, kita serap, kita pasti tidak akan bisa membuat tari kita ini tetap berjaya di negara kita. Jadi yang pertama kita mengenal, karena dengan mengenal kita akan sayang. Kemudian dengan mengenal, kemudian kita mengeksploitasi. Mungkin tari-tari daerah itu sangat sakral atau sangat harus seperti itu, memang harus tetap dipertahankan seperti apa adanya. Tetapi untuk kegiatan upacara adat atau sakral di keraton atau kegiatan mungkin di tempat-tempat resmi. Tetapi untuk biar mengenal dan mengetahui, mungkin kalau pendapat saya, kita dapat mengkolaborasi. Berarti dengan cara stilatif atau distorsif. Itu gerakan kita rubah sedikit, tapi tidak meninggalkan dari inti dari gerakan itu. Karena perkembangan zaman kita tetap harus mengikutinya. Jadi kita berkolaborasi, gerakan ini kita jadikan tapi tidak menghilangkan dari esensi gerakan daerah itu. Dengan cara gimana? Dengan cara mungkin bisa mengambil beberapa atau mengambil utuh, kemudian kita padu dengan iringan yang berbeda, yang lagunya lebih ke masa kini. Masa kini tidak harus ke barat ya, bisa masa kini Indonesia banyak sekali iringan. Jadi seperti itu. Jadi mengenal, kemudian kita eksploitasi dengan cara memindah stilatif secara utuh atau sebagian. Kemudian kita kolaborasi dengan iringan yang lebih masa kini. Karena mau tidak mau zaman akan terus berkembang. Jadi kalau kita tidak mengikuti, kita juga akan terlindas. Ya, itu yang pertama dengan mengkolaborasi. Yang kedua, kita tetap menguri-nguri budaya asli kita sendiri dengan jalan mungkin kita ikut di sanggar, ikut ada lomba-lomba misalnya tari saman atau lomba tari gambyong, salah satunya itu. Kemudian yang ketiga, kita tetap memperkenalkan budaya kita lewat apa yang sekarang kita punya. Karena sekarang itu zamannya sudah ilmu teknologi, berarti mungkin kita bisa share ke Facebook, bisa share ke Instagram. Kalau bisa kita sendiri yang menari atau bersama teman kita di sekolah. Ya. Jadi itu tadi dengan mengkolaborasi, kemudian yang kedua dengan kita tetap mempertahankan dengan belajar di sanggar-sanggar atau di sekolah atau dimanapun kita berada. Yang ketiga dengan men-share karya budaya Indonesia asli. Mungkin Mas gitu, masih ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih Mas Tegar dari SMA Negeri 1 Blitar.
Ada yang masih bertanya? Oh ya. Iya, kuis masih cukup enggak ya? Masih cukup waktu enggak ini ya kuis ya? Mungkin masih ya. Coba sekarang kita kuis aja, Bu. Sebentar bisa, masih ada 10 menit ya, Bu. Ya, ada. Silakan anak-anak dibuka Kahoot-nya, kahoot.it-nya. Nanti saya kirim untuk sebentar. Dipersiapkan, masuk ke browser dulu, ke Google. Masuk ke browser dulu, di Google. Ini kita materinya, ya halo. Sudah tidak ada, kita ke kuis saja. Ya, jadi ke kuis. Ya, halo. Halo Ibu, terdengar? Ya, oke, saya kasih kuis. Silakan anak-anak masuk ke browser, ke Kahoot. Ya, halo. Halo Ibu, terdengar suara saya? Terdengar suara saya anak-anak? Oh ya, kita masuk ke ini ya, ke Kahoot ya. Silakan masuk, ready join. Silakan masuk ke kahoot.it dengan PIN-nya 1795407. Silakan bagi anak-anak buka Kahoot-nya di browser. Ya. Yuk, saya kasih waktu 3 menit lagi. Silakan masuk ke kahoot.it dengan PIN 1795407. Tadi sekitar ada 50-an ya. Ada berapa tadi? Nanti soalnya ini tentang seni budaya saja secara umum biar lebih mudah. Masih ada yang join apa tidak? Saya tunggu. Oke, saya tunggu. 20 player sudah masuk. Masih kurang separuh. Saya tunggu lagi 2 menit lagi. Mungkin nanti kalau sudah 2 menit mungkin saya mulai karena waktu kita terbatas hanya 1 jam untuk pembelajaran pada hari ini. Nanti karena ada jam berikutnya nanti di jam 10 sampai jam 11. Oke, kita mulai anak-anak semua yang sudah masuk. Siapkan. Jangan lupa nanti karena ini kalian memakai HP, tolong digeser ke kanan ke kiri. Jawabannya itu ada berupa tanda-tanda. Di situ ada segitiga, ada bujur sangkar, ada persegi 4, ada lingkaran. Gitu ya. Mohon maaf, anak-anak jangan lupa nanti absensi ya. Di chat di
FCC-nya, di free conference call-nya. Oke, kita mulai. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita mulai soal pertama. Ya, lagu tari pergaulan Gemuva Mire berasal dari 10 detik dari sekarang. Tadi sudah saya jelaskan. Ya, habis waktu. Ya, jawabannya Nusa Tenggara Timur. Oke. Helpful Guana. Tinggi. Berikutnya. Yuk, gambar di atas menunjukkan ciri khas dari kota mana? Ya, habis. Dari Jogja. Adalah Tugu Jogja. Soal berikutnya. Baju adat yang dikenakan berasal dari 6 detik dari sekarang. Dari provinsi Aceh jawabnya. Oke. Soal keempat. Suku Sunda berada di provinsi. Yuk. 10 detik dari sekarang. Ya, dari suku Sunda berasal dari provinsi. Oke. Jawa Barat. Ya. Oke, jembatan yang terkenal di kota Palembang di Sumatera Selatan adalah jembatan Ampera. Oke. Jenius yang memimpin saat ini. Soal ke-6. Di bawah ini lagu ciptaan Bapak Gesang. Oh, jangan terkecoh. 10 detik lagi dari sekarang. Pastinya lagu Jembatan Merah. Oke. Berikutnya. Gambar di atas adalah ciri khas dari kostum dari yang pakai rumbai-rumbai. Biasanya itu kostum dari Indonesia bagian timur. Ya, 2 detik. Selesai dari provinsi Papua. Berikutnya, soal ke-8. Tari Sesingaan. Berarti ini termasuk tari imajinatif. Berasal dari Subang, Jawa Barat. Oke, berikutnya. Tari Saman. Mudah sekali ini. Berasal dari ujung Indonesia. Harusnya pada tahu semua ini. Tidak ada yang salah. Yuk, 10 detik dari sekarang. Ya, dari Aceh tentunya. Kemudian, nih. Tari merak termasuk tari yang mempunyai tema. Tadi saya sudah menjelaskan, juga tadi ditanya sama Kak siapa tadi yang bertanya? Kak JJ. Oke, tari merak ini tatip. Berikutnya, tari gandrung berasal dari. Nah, ini tadi ada teman kalian nih yang dari provinsi yang saat ini hadir. Tadi ada yang dari provinsi ini tadi. Tadi juga dia bertanya dari Jawa Timur. Berikutnya, soal ke-12, baju di atas menunjukkan baju adat dari daerah. Mudah sekali. Ya, dari Jawa Tengah. Yang membedakan baju adat itu, kalau beskap itu adalah dilihat dari motif batik dan belangkonnya atau kepalanya. Ya.
Soal ke-13, Mataram adalah ibu kota provinsi Mataram. Yuk, berarti 5 detik. 4, 3, 2 dari Nusa Tenggara Barat. Kalau Nusa Tenggara Timur adalah Kupang, Denpasar adalah Bali. Oke, berikutnya baju yang dikenakan ini berasal dari 3 detik dari sekarang. Oke, berikutnya lagu Apuse berasal dari Apuse kokondau yarape sorendoreri fulenso. Ya, dari Papua. Yang mimpin ini Kak Rapid namanya. Oke, berikutnya Kepulauan Seribu terletak di provinsi. Yo, kalian harus mengenal pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Karena ini termasuk 20 pariwisata unggulan di Indonesia tahun 2019. Pulau Seribu, DKI Jakarta ya. Kemudian berikutnya soalnya ada 20, 3 lagi. Tari yang menggunakan hiasan kepala burung enggang. Berarti ini termasuk tari imitatif. Kira-kira dari provinsi mana ya yang biasanya menggunakan bulu? Dari Kalimantan. Oke. Soal ke-18, Kota Pahlawan. Kota Pahlawan adalah julukan untuk kota. Ini biasanya berkaitan dengan pelajaran sejarah, tapi untuk seni budaya tetap harus mengetahuinya juga. Ya, Kota Pahlawan berada di Kota Surabaya, Jawa Timur. Oke, berikutnya soal ke-19. Baju adat di atas menunjukkan pakaian dari, ya ini ada nuansa-nuansa Portugis. Ada nuansa-nuansa ya dari Nusa Tenggara Timur. Oke, soal terakhir penentuan. Ini 3 besarnya ada Rapid, Genius, ada Friendly Grand. Wah, namanya pakai samaran jadi saya tidak tahu nama aslinya. Oh, ini tari tadi sesingaan berfungsi untuk apa ya kira-kira ya tari yang tema imitatif. Oke, yang 3 besar Glad Pink nomor 3, nomor 2-nya Genius Tiger. Pertamanya adalah siapa ini? Rapid. Ya, silakan para pemenang 1 sampai 3 nanti WA saya di nomor 0812 46 72 78 72. Saya ulangi, silakan nanti yang hari ini mendapat 3 tertinggi silakan menghubungi saya di nomor 0812 46 72 78 72. Begitu kuis kali ini. Saya kembalikan ke Ibu Utami. Halo Ibu, halo. Halo. Oke, saya simpulkan untuk pembelajaran pada hari ini, yaitu tema hari ini adalah tentang berkreasi gerak dengan iringan lagu game family. Yang jelas kita dalam membuat gerak itu jangan
terpatok pada satu tema atau sesuai yang sudah ada di situ, tetapi kalian harus berusaha untuk mengeksploitasi diri kalian, berimajinasi bisa lewat melalui audio, melalui video, melalui keseharian yang kita lihat di sekitar kita, melalui pelamunan juga bisa, atau melalui berbagai hal sesuai dengan imajinasi kita masing-masing. Jadi jangan pernah takut untuk membuat sebuah kreasi tari dengan lagu apapun, karena itu adalah sebagai latihan kita untuk mengasah kemampuan kita untuk berseni, terutama di seni gerak atau seni tari. Demikianlah anak-anak, untuk lebih jelasnya video tutorial tentang Gemu Famire dapat dilihat di YouTube saya dengan nama Rahmat Sugeng Suryana. Di situ nanti dengan judul kreasi gerak lagu Gemu Famire. Begitu anak-anak, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran online berikutnya. Selalu semangat, tetap menjaga diri, stay home, dan menjaga dari COVID-19. Hidup sehat, tetap berolahraga meskipun kita di rumah, dan selalu makan makanan bergizi. Selain itu juga, karena ini kita sudah mau menghadapi pas penilaian akhir semester, saya harap meskipun kita di rumah tetap belajar, malah waktu belajar lebih banyak karena kita di rumah lebih santai. Jadi saya harap jangan bersantai terus, tapi tetap belajar dengan baik selama di rumah. Demikianlah Ibu, saya kembalikan ke Ibu Sri Utaminingsih. Kalau ada salah kata, saya aturkan minta maaf, dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan selalu ada, membangun generasi bangsa. Anak-anak boleh on karena ini kayaknya Guru Indonesia keluar sinyalnya mungkin susah. Terima kasih anak-anak partisipasinya pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan pembelajaran sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi kita di pembelajaran